Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Fattahil Alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi la nabiyya ba'dah. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa saja yang hari ini kita miliki, yang kita simpan, yang kita gunakan, seluruh apa yang ada pada diri kita ini adalah pemberian daripada Allah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tak satu pun yang mampu menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kemampuan setiap hamba-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menghitung apalagi membayar nikmat Allah. Yang Allah perintahkan sesuai dengan kemampuan hamba-Nya, yaitu bersyukur kepada nikmat Allah. Bagaimana cara bersyukur kepada nikmat Allah? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja, kemudian kita sudah digolongkan sebagai orang yang bersyukur? Wujud syukur yang sebenarnya ataupun hakikat syukur yang sebenarnya ialah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat tersebut kita gunakan sebagai sarana untuk bisa taat kepada perintah Allah. Allah berikan kita kesehatan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat sehat? Kita gunakan nikmat sehat tersebut untuk bisa taat kepada Allah. Allah berikan kita kelapangan harta. Bagaimana cara mensyukuri nikmat harta tersebut? Kita gunakan harta kita sesuai yang diridhoi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur. Bagaimana cara mensyukuri nikmat umur? Kita gunakan umur kita untuk bisa taat beribadah kepada Allah. Ketika kita pandai menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka la in syakartum la azidannakum. Jika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai yang diinginkan oleh Allah, la azidannakum, pasti Allah tambah nikmatnya. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dalam kehidupan kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini di televisi, di media sosial ditayangkan, dipertontonkan berbagai macam cara hidup seperti ini, dengan hidup seperti ini. Seakan-akan yang dipertontonkan, yang ditayangkan, apabila seseorang menjalankan kehidupan seperti itu mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Padahal tidak ada kebahagiaan, tidak ada cara hidup yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan manusia, melainkan cara hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah menjadi suri tauladan yang baik bukan hanya dalam ibadah saja, bukan hanya dalam salat, puasa, zakat, haji saja, tapi seluruh aspek kehidupan Rasulullah ini menjadi suri tauladan bagi umat beliau. Dan kita ringankan lidah kita untuk berselawat kepada Rasulullah SAW
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Orang yang cinta kepada Rasulullah nanti akan bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita ketahui di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan perbuatan yang sangat bahaya sekali, perbuatan yang kalau bisa dibilang sangat menjijikkan sekali, karena Allah memberikan perumpamaan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan bangkai saudara kamu? Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula, apakah kamu suka memakan daging saudara kamu sendiri? Fakarihtumuh, sungguh kamu membencinya. Bapak yang dirahmati Allah, apa yang dimaksudkan dengan memakan daging saudara kita sendiri? Yaitu membicarakan keburukan-keburukannya, membicarakan aib-aibnya. Walaupun itu perkara yang benar, ini waktu memang itu karajunya. Kalau benar ucapan kita, memang itu pekerjaannya, memang itu kelakuannya, memang itu perbuatan dan sifatnya. Kalau kita bicarakan itu namanya ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Tapi ternyata yang kita ucapkan dan kita sampaikan, yang kita ceritakan tidak benar adanya, maka itu dinamakan dengan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar, lebih kejam daripada pembunuhan. Maka dua-duanya mendatangkan masalah besar bagi kita. Kalau yang kita bicarakan itu benar, walaupun yang kita bicarakan itu benar, berkaitan dengan keburukan saudara kita, tetangga kita, kawan kita, kalau yang kita bicarakan itu benar, itu dinamakan dengan ghibah. Diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti memakan daging saudara sendiri. Kalau ternyata yang kita bicarakan, yang kita sampaikan tidak benar, itu dinamakan dengan fitnah, yang mana fitnah itu lebih kejam, lebih bersamatan, lebih besar daripada pembunuhan. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Ata'rifuna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Rasulullah bertanya ke sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat Nabi SAW mengatakan, orang yang bangkrut, rajulun laisa lahu dinarun wa la dirhaman. Orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham, tidak memiliki harta. Ini orang yang bangkrut, kata sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak. Orang yang bangkrut ialah orang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala puasanya, membawa pahala sholatnya, membawa pahala membaca Al-Qurannya, tapi datang orang kepada Allah menuntutnya. Qad syatama hadza. Allah katakan, dulu ketika di dunia engkau pernah membicarakan keburukan saudaramu. Wa akala mala hadza, engkau pernah memakan hak saudaramu. Dan engkau pernah menumpahkan darah saudaramu. Maka seluruh kebaikan-kebaikannya yang dia kerjakan ketika di dunia diberikan kepada orang yang dizaliminya. Berapa banyak orang yang dia bicarakan keburukannya, maka pahalanya diberikan kepada orang tadi. Berapa banyak harta saudaranya, kawannya, tetangganya yang dia makan tanpa izinnya, maka pahalanya akan diberikan sebagai gantinya. Sehingga ketika habis pahala-pahalanya, habis pahala sholatnya, habis pahala puasanya, habis pahala membaca Al-Qurannya, habis pahala sedekahnya, ternyata masih datang orang untuk menuntut kepadanya, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi tadi akan diberikan kepadanya. Inilah orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW, datang kepada Allah membawa pahala yang banyak,
pahala puasa sunnahnya, pahala puasa Ramadannya, bahkan pahala Lailatul Qadarnya, pahala khatam Al-Qur'annya, pahala sedekahnya, pahala membangun masjidnya, datang membawa pahala yang sangat besar ke hadapan Allah. Tapi ketika hidup di dunia, mulutnya tidak berhenti dari membicarakan aib saudaranya, tangannya tidak berhenti dari mengambil harta saudaranya, badannya, tubuhnya, anggota tubuhnya tidak berhenti menyakiti saudaranya, maka seluruh kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Inilah orang yang bangkrut karena perbuatannya sendiri. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan adalah sarana tarbiyah kita, sarana pendidikan kita untuk menahan dari sifat-sifat yang buruk ini, untuk menahan kita dari riba, membicarakan aib saudara kita, belajar kita menahan daripada berdusta, menahan daripada mengerjakan perkara-perkara yang bukan hanya membatalkan puasa, tapi juga merusak daripada pahala puasa itu. Makanya dalam ayat puasa ada la'allakum tattaqun. Dalam ayat puasa la'allakum tattaqun di belakang. La'alla dalam bahasa Arab ini artinya mudah-mudahan. Tapi para ahli tafsir mengatakan kalau ada perintah Allah di dalam suatu ayat, kemudian ada kata-kata la'alla yang artinya mudah-mudahan, maka arti dari la'alla tadi bukan mudah-mudahan lagi, tapi pasti. Jadi artinya bukan mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa, bukan itu, tapi pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Syaratnya apa? Tunaikan perintah Allah di dalam ayat tersebut. Di dalam ayat puasa ada perintah Allah berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apabila kita benar-benar berpuasa sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka la'allakum tattaqun, pasti kita ini menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Banyak para ahli tafsir menafsirkan makna takwa, para alim ulama menjelaskan makna takwa. Yang lebih mudah kita pahami, takwa ini seperti orang yang berjalan di antara pecahan kaca. Bagaimana cara orang berjalan di antara pecahan kaca? Jangankan kaca yang besar, kaca yang kecil saja berusaha dia hindari. Jangankan kaca yang besar takut terpijak olehnya, kaca yang kecil saja takut dia nanti terpijak. Sangat berhati-hati sekali. Orang yang memiliki sifat takwa ini seperti ini. Jangankan dosa-dosa yang besar, dosa yang kecil saja berusaha dia hindari. Jangankan perkara yang akan membatalkan puasanya, yang akan merusak dari puasanya pun berusaha dia hindari. Ini pendidikan takwa di bulan Ramadan. Jangan bergunjing jauh hari bulan puasa. Walaupun riba bergunjing tidak membatalkan puasa, merusak daripada pahala puasanya, tapi karena ada pendidikan takwa selama bulan Ramadan, maka menghibah pun kita hindari, membicarakan aib saudara kita pun kita hindari. Jangan bertujuh hari bulan puasa. Walaupun berdusta tidak membatalkan puasa, tapi karena ada pendidikan takwa, maka jangankan perkara yang akan membatalkan puasa kita, yang merusak daripada pahala puasa kita pun berusaha kita hindari. Ini pendidikan takwa di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja membicarakan keburukan saudara kita tidak bisa kita hindari. Kalau di bulan Ramadan saja yang ada pendidikan takwanya, menghibah saudara kita, memfitnah saudara kita, menyakiti saudara kita, tidak bisa kita hindari. Bagaimana keadaan kita nanti setelah selesai bulan Ramadan? Bagaimana kelakuan kita, sikap kita, sifat kita ketika telah berakhir bulan Ramadan? Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa mencari keburukan orang lain, orang yang senantiasa melihat keburukan orang lain, ini disifatkan atau dicontohkan seperti lamau hijau. Lamau hijau, alah mandi orang pakai sabun dan wangi,
Paling wangi sabun di Bali, mandi orang pakai sabun tu lah wangi badannya. Dan langau hijau tu mencari kata dan seketik aja. Maka kata dan seketik, mencari aja kata dan seketik. Ini sifat langau hijau. Sudah banyak kebaikan saudara kita. Sudah banyak kebaikannya kepada kita, baik kepada kita kepada orang lain. Sudah kita lihat kebaikannya. Tapi dasar sifat kita ini ada sifat langau hijau. Dan buruk dan seketik itu juga tersabit. Ini sifat langau hijau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah aib yang ada pada diri kita. Cukuplah keburukan yang ada pada diri kita. Cukuplah dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ini menghalangi kita untuk membicarakan aib saudara kita. Cukuplah dosa-dosa kita yang kita kerjakan, kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita yang kita sembunyikan. Cukuplah itu menjadi penghalang kita untuk membicarakan aib orang lain. Hari ini kita mau keluar dari rumah, bersalaman dengan tetangga kita, dengan kawan kita, dengan saudara kita, dengan sahabat kita. Mau orang senyum kepada kita, mau orang mengucapkan salam kepada kita. Mungkin bukan karena kesolehan kita, bukan karena kebaikan kita. Orang mau tersenyum kepada kita, mengucapkan salam kepada kita, menjawab salam kita, bertegur sapa dengan kita. Bisa jadi bukan karena kebaikan kita, tapi karena Allah masih tutup aib kita. Allah masih sembunyikan keburukan-keburukan kita. Kalau Allah buka keburukan kita di depan orang lain, Allah bukakan aib-aib kita, jangankan berjalan keluar dari rumah saja kita malu. Kalaulah aib dan kesalahan kita berupa titik hitam yang menempel di wajah kita, satu keburukan menempel satu titik hitam, satu keburukan menempel satu titik hitam, maka sudah penuh wajah kita dengan titik-titik hitam saking banyaknya aib-aib kita. Maka cukuplah aib kita, cukuplah kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, cukuplah dosa-dosa kita menghalangi kita dari membicarakan aib saudara kita, dari menghibah, memfitnah, membicarakan keburukan-keburukan saudara kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindari kita dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita ini menjadi orang yang bangkrut di akhirat kelak. Datang membawa amal-amal kebaikan yang banyak sekali, datang membawa pahala-pahala kebaikan yang begitu banyak sekali, tapi habis karena ucapan kita yang senantiasa menyakiti saudara kita, karena perbuatan kita, tingkah laku kita yang menyakiti saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita, dan jumpakan kita dengan Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz memberikan tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan menjadi rujukan kepada kita untuk lebih memperbaiki diri. Kemudian insyaallah pada besok subuh kita kembali mendengarkan tausiah subuh bersama Ustaz Dr. Andus Nasrul Mustafa dengan tema 5 perkara yang memberatkan langkah. Kemudian untuk infak atau sedekah yang terkumpul pada malam hari ini untuk pembangunan atau masjid sebanyak Rp148.000, kemudian anak yatim Rp87.000, kemudian muafa Rp118.000, kemudian pesantren Ramadan Rp55.000. Jadi untuk infak atau sedekah yang terkumpul pada malam hari ini sebanyak Rp408.000. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan infak atau sedekah yang senantiasa kita berikan menjadi amal ibadah kita nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima
terima kasih kepada Bapak Ibu selalu memberikan hidangan atau konsumsi baik itu untuk sahur maupun untuk buka kepada petugas di Masjid Surarul Jannah. Selanjutnya mari kita melaksanakan salat sunat tarawih dan witir yang akan diimami oleh Ustaz